bahwa kita terus mengalami Tuhan, amin. So, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Wuhu. Mari sama-sama kita mau berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh Allah yang begitu peduli buat kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan, kami mau antusias memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap sama-sama saya katakan amin. Give it glory to Jesus. Sama-sama katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, ajaib perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Lagi sekali katakan, satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Lagi sekali katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu hati kami bersuka. Sambil mengangkat tanganmu, tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu Yesus Raja, segala raja. Mari siapkan hati kita. Kita mau lebih lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena kami punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Engkau begitu setia dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah terlambat. Engkau selalu tepat waktu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku.
sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu ubahkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Engkau setia, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Raja di atas segala raja. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Engkau Bapa yang setia, Engkau tak pernah meninggalkan. Terima kasih Tuhan. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, 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 no turning back. Oh, 'cause you are enough for me, Jesus, Jesus. We call your name, Jesus. You are enough for me. Thank you, Jesus. Terima kasih buat pengorbananmu, kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Halo young people, apa kabar semuanya? Saya percaya teman-teman yang ada di rumah tetap sehat dan tetap bersemangat. Sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami bisa bertemu kembali, kami bisa beribadah bersama. Sekalipun lewat YouTube kami percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha hadir. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir buat setiap kami. Urapi setiap kami, bahkan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman ini. Biar Roh Kudus berikan hikmat buat setiap kami. Berikan kami telinga yang mau dengarkan, bahkan berikan hati yang mau diajar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap beribadah katakan amin. Saat ini kita ketemu lagi di dalam ibadah online kita. Kali ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema berharga di mata Tuhan. Katakan sama-sama teman-teman yang ada di rumah, berharga di mata Tuhan. Ya. Kita mau baca dari kebenaran firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Kita mau sama-sama dengan suara yang keras kita mau baca firman Tuhan ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kenapa saya sampaikan tentang berharga di mata Tuhan? Karena di masa-masa seperti ini, ada beberapa orang, bahkan mungkin kita, bahkan teman-teman yang di rumah merasa Tuhan hidup kita udah gak berharga, udah gak kerja, hopeless, udah jobless. Akhirnya membuat merasa diri kita itu gak berguna, ngapain. Dan bahkan ada beberapa teman-teman yang mungkin sudah jatuh dalam pergaulan bebas, sehingga merasa hidupnya udah gak layak di hadapan Tuhan. Makanya saya percaya malam hari ini teman-teman akan diubahkan cara pandang kita, dan kita akan sama-sama mengerti bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Saya pernah baca sebuah artikel di dalam buku itu dikatakan seperti ini. Berapa harga dari sebuah kanvas atau lukisan tergantung siapa pelukisnya. Nah, berapa harga sebuah tanda tangan tergantung siapa yang menandatanganinya. Kalau mungkin saya yang tanda tangan, gak berharga. Tapi kalau mungkin pemain sepak bola terkenal, Ronaldo, atau artis-artis terkenal, mungkin wah berharga sekali. Waduh, dipajang di rumah, disimpan. Berapa harga sebuah buku tergantung siapa penulisnya. Lalu, berapa harga seorang manusia? Dikatakan tergantung siapa penciptanya. Luar biasa ya kata-kata ini. Saya sangat dikuatkan. Di poin terakhir
tadi sampaikan berapa harga seorang manusia tergantung siapa penciptanya. Kita tahu pencipta kita. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita luar biasa sebelum kita lahir. Bahkan di masa kandungan pun Tuhan sudah menenun kita, menjadikan bakal anak yang luar biasa. Kita tahu itu. Tapi kebanyakan kita mengukur harga diri kita dengan sesuatu yang membuat kita itu sepertinya, oh ini harga diri saya. Oh ini nilai dari diri saya. Nah kita mau belajar malam hari ini. Bagaimana sikap kita kalau kita tahu bahwa hidup kita itu berharga. Katakan amin, buat teman-teman semua berharga ya. Nah kalau kita tahu bahwa diri kita itu berharga di mata Tuhan, harusnya ada dua hal saya mau sampaikan malam hari ini. Singkat aja. Yang pertama, sadar akan identitas kita. Kita mesti sadar, kita mesti tahu bahwa diri kita itu siapa. Bahwa identitas kita sejatinya itu siapa. Sehingga membuat sepertinya, duh Tuhan, kenapa kehidupan saya hancur seperti ini. Saya sudah jatuh dalam dosa. Saya sudah jatuh di dalam dosa yang mengikat saya bertahun-tahun, yang susah untuk lepas. Kayaknya saya nggak layak Tuhan di hadapan Tuhan. Saya nggak layak untuk menyembah Tuhan. Ini yang membuat diri kita itu nggak sadar bahwa kita itu siapa di mata Tuhan. Apalagi di masa-masa sulit seperti ini. Banyak hal membuat kita bisa kompromi. Untuk kita bisa jatuh dalam dosa. Mungkin udah bosan di rumah. Akhirnya kompromi. Kita nonton YouTube dengan video-video yang gak bagus. Nah itu membuat kita gak sadar siapa kita sebenarnya. Kita lupa diri kita itu siapa. Contohnya yang beberapa minggu yang lalu kita ngobrol sama beberapa leader. Kita ngobrol pertemuan lewat virtual. Dan ada beberapa yang sharing ke saya. Dia sampaikan seperti ini. Kak, masa-masa seperti itu masa-masa menunggu. Ya, menunggu itu sesuatu hal yang tidak enak. Iya, benar. Kenapa? Maksudnya apa? Ya, sama halnya kayak kita menunggu misalnya pasangan kita. Ya, itu sesuatu hal yang sepertinya, Dok, kapan tiba jodoh saya misalnya. Ataupun menunggu pasangan kita misalnya lagi belanja tuh nggak enak sekali. Saya temenin siap belanja itu juga nggak enak. Dok, pengennya duduk aja gitu. Nah, karena sesuatu yang menunggu tuh nggak enak. Nah, dia ceritakan seperti ini. Sama seperti bangsa Israel, ketika dia menunggu Musa, ketika Musa naik di Gunung Sinai untuk terima 10 perintah Tuhan, tapi bangsa Israel tidak sabar menunggu dan akhirnya membuat sebuah patung lembu emas yang disembah. Nah, kita mau baca kisahnya ya. Ini bangsa Israel ini tidak tahu akan identitas dirinya siapa. Bangsa Israel ini siapa? Dia nggak tahu. Sampai akhirnya dia melakukan dosa yang Tuhan sangat benci. Di dalam Keluaran 32 ayat 1-6 demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ini gak sabar bangsa Israel. Ngapain Musa lama-lama di atas? Gitu. Lalu berkatalah Harun kepada mereka, karena begitu didesaknya Harun oleh bangsa Israel, akhirnya kompromi juga. "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu, laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat,
dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Dia nggak tahu Allahnya, dia pikir Allahnya itu bentuknya, wujudnya seperti lembu emas. Dia nggak tahu. Yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Kalau kita baca kisahnya selanjutnya, begitu banyak dosa yang dilakukan. Ketika Musa dianggap lama untuk turun dari Gunung Sinai untuk terima perintah Tuhan. Dia mengeluh, mana gitu, gak sabar. Dia gak tahu identitasnya siapa. Dia gak tahu bahwa Allah yang menyertai dia, bangsa ini yang keluar dari tanah perbudakan Mesir sampai menuju tanah perjanjian, dia gak tahu. Dia akhirnya melakukan dosa yang lain dengan cara mendirikan patung lembu emas. Kita tahu bahwa masa-masa seperti ini memang gak enak. Masa menunggu yang berkepanjangan. Kalau kita menunggu mungkin tahu 10 tahun, oh oke, ada waktunya 10 tahun. Atau mungkin 2 bulan kita tahu waktunya. Tapi untuk saat ini kita gak tahu sampai kapan virus kita berlalu dari bangsa ini. Tapi teman-teman sadar gak? Kalau teman-teman melakukan dosa ketika kita sambil menunggu janji Tuhan yang belum terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa seperti ini, jangan lakukan dosa yang lain. Justru kita sabar karena kita tahu Tuhan bahwa kita adalah umat yang ditebus. Di ayat yang tadi, di bacaan tadi, bahwa kita ditebus oleh darah yang mahal dari kehidupan kita yang sia-sia. Tapi kenapa justru kita lebih memilih jatuh di dalam dosa yang lain? Stop teman-teman, sadar bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan sama-sama bahwa kita berharga di mata Tuhan. Contohnya misalnya di masa seperti ini saya juga bisa mengalami untuk kompromi ya teman-teman di masa-masa menunggu seperti ini. Karena keuangan menipis, gaji teman-teman tahu yang bekerja mungkin separuh, terima gaji separuh, rasanya aduh gak enak, harus bayar ini itu. Teman-teman yang kuliah harus menunggu kapan wisudanya, teman-teman yang sekolah kapan lagi bisa sekolah. Sesuatu yang gak enak, itu yang bisa membuat kita kompromi, itu yang bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Saya hampir bisa jatuh di dalam dosa itu, kompromi. Karena merasa, aduh Tuhan, ini duit udah menipis nih, gimana caranya Tuhan? Rasanya pengen melakukan sesuatu yang gak benar. Ketika kita kerja, kita gak jujur. Mungkin kita bikin transaksi yang fiktif, hasilnya bagus. Karena itu bisa membiayai kehidupan kita di masa-masa pandemi, masa krisis seperti ini. Nah itu yang membuat kita bisa kompromi. Tapi di situ Tuhan ingatin, jangan. Sekalipun kamu seperti kekurangan, seperti keuangan yang gak ada, gak cukup. Saya klaim janji Tuhan bahwa janji Tuhan akan membuat kita hidupnya berkelimpahan. Kita gak akan kekurangan. Itu yang saya klaim, janji Tuhan. Dengan kita membuat diri kita jatuh dalam dosa, justru semakin memperparah keadaan kita. Semakin jatuh di lubang yang lebih dalam. Sekarang saya tanya, sekarang teman-teman yang ada di rumah, tanyakan dalam diri kita. Siapa identitas kita sesungguhnya? Sebenarnya kita siapa? Kalau kita menyadari bahwa kita anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah anak-anak terang, harusnya apa yang kita lakukan adalah mencerminkan anak-anak Tuhan. Amin.
kita tidak lagi jatuh di dalam dosa. Kita semakin hati-hati di masa-masa seperti ini. Kita jaga kehidupan kita tidak jatuh di dalam dosa pornografi. Karena cuma di rumah mungkin kita bisa lakukan banyak hal. Kita tinggal tindis-tindis handphone, kita cari video-video yang membuat kita mengikuti keinginan kita, dosa kita. Tapi pesan malam hari ini, saat ini adalah teman-teman gak akan lakukan itu ketika kita tahu siapa diri kita. Siapa kita sebenarnya. Yang kedua, kalau kita menyadari bahwa kehidupan kita berharga, seharusnya poin kedua adalah kita tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kita tidak punya kuasa lagi atas diri kita. Kita sudah dibayar lunas. Kalau seperti yang hamba Tuhan sampaikan bahwa kalau namanya budak ya, kalau zaman dulu budak itu telah ditebus, dibeli oleh tuannya, dia tidak lagi berkuasa atas dirinya. Apapun yang tuannya mau, dia siap. Tuhan gak anggap kita budak, tapi justru kita diangkat sebagai anak. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Makanya dikatakan di poin kedua, kita harusnya tidak berkuasa lagi atas tubuh kita, atas diri kita. Makanya saya kadang coba sedih kalau melihat teman-teman yang dirinya itu dirusak. Oleh karena mungkin dia kecewa, dia udah jatuh dalam dosa. Dia susah untuk maju, keluar dari dosa itu. Dia akhirnya merusak dirinya, merokok lagi, minum lagi, jatuh dosa yang lama. Itu sangat disayangkan. Karena dia belum mengerti poin ini. Harusnya hidup kita serahkan penuh ke Tuhan. Kita tidak lagi berkuasa atas diri kita, tubuh kita. Saya punya cerita. Saya ada kru di toko, di tempat kerja saya, anak baru sekitar kerja 4 bulan dengan saya. Satu tim dengan saya, dia tipe yang introvert, yang gak gampang cerita. Ketika di toko pun kerja, ketika saya gak gali, coba tanya, bangun hubungan, dia cuma diem. Satu kali saya lihat di story-nya, dia tusuk-tusuk tangannya dengan jarum. Ditusuk-tusuk tangannya dengan jarum peniti yang kecil. Saya coba komen, apa yang kamu lakukan? Gak ada pak, gitu. Cuma hobi aja katanya. Loh, hobi kamu kok ekstrim ya, saya bilang. Sampai nusuk-nusuk diri kamu seperti itu. Apa ada masalah, saya bilang. Apa ada masalah di pekerjaan atau ada hal pribadi, coba share deh. Sampai di titik dia coba cerita pelan-pelan. Iya pak, sebetulnya saya tipe yang minder. Ketika saya melakukan sebuah kesalahan, ketika saya melakukan sebuah pekerjaan saya lakukan dengan baik, saya merasa kayaknya kenapa sih diri saya ini, kenapa bekerja aja gak bagus, bekerja aja salah-salah terus. Memang berapa kali saya cepat tegur, karena kerjaannya harus lebih rapi lagi gitu. Tapi memang dia dasarnya tipe yang seperti itu, dia merusak dirinya. Langsung saya pas kita dapat shift berdua, saya langsung ngomong. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu bersikap seperti itu? Emangnya gak bisa dikomunikasikan dengan baik? Atau gak ada solusi yang lain? Atau kamu punya beban masalah yang lain mungkin? Saya bilang, kenapa kamu sampai tusuk-tusuk diri kamu? Kamu gak tahu bahwa kehidupan kamu itu bukan milik kamu. Apalagi tubuh kamu bukan kamu punya. Kamu sadar gak? Dia bukan Kristen, tapi saya coba sampaikan sebuah nilai kebenaran. Saya sampaikan, kamu mestinya sadar. Terlepas dari semua permasalahan-persoalan yang ada, atau hal kesalahan yang kita buat, harusnya kita sadar. Kita tuh siapa sih? Kok sampai berani merusak diri kita, tubuh kita. Sampai ada yang menyayat-nyayat, mungkin menusuk-nusuk dirinya seperti teman saya tadi.
Saya langsung bilang, kamu berarti belum ngerti tujuan kamu ada di dunia ini. Kamu belum ngerti bahwa Tuhan mengasihi kamu, saya bilang. Kalau orang lain mungkin menilai kamu, misalnya bahasa Meladunya bodoh. Mungkin menilai diri kamu, gak berharga, udah gak berguna, kerja aja masih salah-salah. Itu penilaian orang lain. It's okay. Semua orang bisa menilai kita sesuai kemauan mereka. Tapi saya bilang, nilai kamu, identitas kamu, tubuh kamu, itu adalah punya Tuhan. Tuhan jauh lebih mengasihi kamu apa adanya daripada orang lain, apalagi diri saya bilang. Kamu sih tahu. Dia langsung mewek. Dia langsung berkaca-kaca sambil bercandain. Pada akhirnya dia menangis juga sambil kasih tisu. Inilah kisah segelintir beberapa orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita tahu itu teman kita atau itu tahu bahwa itu diri kita. Pesan malam hari ini adalah stop. Kita mau bertobat, bertobatlah. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Jangan sampai apa yang kita lakukan sekarang dan apa yang kita lakukan sekarang adalah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kita mesti ngerti bahwa kita tidak berkuasa lagi atas tubuh kita, atas hidup kita. Jadi jangan lagi merasa bahwa kita gak berharga, kita so jatuh dalam dosa, susah bangkit Tuhan. Susah bangkit karena kok gak ngerti masalah kita, berat sekali. Ingat, bahwa Tuhan mengasihi kamu apa adanya. Orang lain boleh menaruh label kita. Oh ngana bodok misalnya, ngana hitam, ngana putih, ngana pendek, ngana dari suku begini, ngana lalot segala macam, ngana jelek, ngana cantik. Itu label yang diberikan manusia terhadap kita. Tapi yang Tuhan berikan pada kita adalah label bahwa kita berharga di mata Tuhan. Apapun keadaan kita sekarang, apapun yang kita rasakan, alami sekarang saat ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita apa adanya. Manusia boleh mengasihi mungkin dengan ada apanya, tapi Tuhan mengasihi kita apa adanya. Kita mau belajar dari fakta-fakta bahwa kita itu berharga di mata Tuhan. Di dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 seperti ini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, Tuhan katakan, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Tuhan sekalipun tidak akan melupakan kita. Mungkin orang tua jasmani kita dikatakan boleh bisa ada yang melupakan ya. Orang tua yang melahirkan aja ada yang melupakan anaknya. Ya, ada yang ditaruh panti asuhan karena nggak bisa biayain segala macam. Ada yang seperti itu. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Bahkan dikatakan seperti ini. Aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tuhan yang melukisnya sendiri telapak tangannya. Kenapa kita justru malah minder? Lebih banyak mengasihani diri. Saya sambung cerita tadi teman kita, saya juga sampaikan seperti ini. Kamu mesti memberi ruang diri kamu bisa salah juga. Saya bilang karena semuanya kita gak sempurna. Kalau kamu salah ya gak apa-apa, diperbaiki gitu. Tapi jangan langsung merusak bahwa kita so salah terus, kita berdosa terus. Sudah mengurung diri, mengasihani diri. Itu yang membuat kita semakin terpuruk. Berilah ruang diri kita, space. Ada sisi di mana kita bisa salah. Ampuni diri kita sendiri. Jangan banyak menyalahkan diri sendiri.
Apalagi faktanya? Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu besar terhadap kita, bahkan kita tuh dikaruniakan anak yang tunggal buat kita, menebus kita. Tapi kenapa kita lebih memilih merusak diri kita? Kenapa kita lebih memilih mendengerin orang lain yang membuat label buat kita? Stop ya teman-teman. Ayat terakhir. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rencana Tuhan. Saya kalau ingat ayat ini, Yeremia 29 ayat 11 ini, bahkan ini ayat hafalan buat kita semua. Tapi kebanyakan kita gak ngerti akan ayat ini. Kebanyakan kita lebih banyak ngeluh, khawatir akan kehidupan kita. Ketika kita mengalami hal-hal sulit, merasa bahwa kayaknya memang kehidupan kita seperti ini deh. Kita memang kayaknya kalau misalnya yang kerja gak akan berhasil, kita akan dapat jodoh. Itu masalahnya. Bahkan diri kita sendiri mengklaim bahwa kita gak berguna. Kita gak punya pasangan, kita gak ada jodoh, kita gak punya pekerjaan. Itu diri kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Saya singkat dan saya sudah selesai. Mungkin teman-teman merasa yang di rumah, Tuhan, kita susah sekali keluar dari dosa ini. Kesimpulannya seperti ini. Stop untuk teman-teman mulai mengeluh dan mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, di sana kok cantik. Wah, di sana sudah ada pasangan. Wah, di sana mungkin kulitnya putih, jadi lebih bagus, lebih cantik, tampak lebih cantik. Hidungnya mancung. Bahkan banyak teman-teman yang sudah mengidolakan artis-artis yang luar biasa. Itu berbahaya kalau kita nggak bisa kontrol. Itu akan membuat diri kita semakin bisa terpuruk. Oke, kalau termotivasi bisa lebih baik. Tapi kalau semakin membuat kita minder, justru diri kita sendiri ternyata membuat label buat pribadi kita. Stop ya. Dan katakan dalam diri kita selalu, sampaikan bahwa kita berguna, kita akan lebih baik, rencana Tuhan luar biasa buat kita. Kita akan sukses, katakan seperti itu dalam diri kita. Ketika bangun, ketika setiap hari, katakan dengan kata-kata yang positif. Pesan buat teman-teman. Karena nilai kita tidak terletak pada apa yang kita miliki. Nilai kita bukan terletak dengan apa yang kita miliki. Wah, kita bangga karena kita punya jabatan. Oh, bangga karena kita terlahir di keluarga yang mampu, yang kaya. Sehingga membuat kita pede, kita percaya diri ketika di hadapan teman-teman. Tapi ketika kita terlahir di keluarga yang tidak punya, yang berkekurangan, kita minder. Wah, ke sekolah yang lain naik mobil, saya cuma naik sepeda ataupun jalan kaki. Wah, yang lain punya handphone bagus, saya cuma handphone yang lama, gak canggih. Itu berarti nilai kita letakkan kepada apa yang kita miliki. Itu salah. Tetapi nilai kita adalah, saya ulangin ya supaya teman-teman gak bingung. Nilai kita tidak terletak pada apa yang kita miliki. Tetapi pada siapa yang memiliki kita. Kita tahu kita milik siapa? Kita milik Tuhan. Kita milik Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi kita tahu siapa yang memiliki kita. Kalau kita tahu kita terlahir dari orang tua, apapun keadaan orang tua kita syukuri. Itu bisa membuat kita berharga. Gak lagi membandingkan satu dengan yang lain. Nah, kebanyakan teman-teman seperti ini. Tidak mensyukuri
ketika kita dilahirkan keluarga ini, keluarga yang itu. Jadi stop ya teman-teman. Malam hari ini pesan saya singkat. Dan teman-teman bisa renungkan bahwa kehidupan kita itu berharga di mata Tuhan. Kehidupan kita, Tuhan sudah rencanakan yang terbaik masa depan kita. Mungkin krisis seperti ini akan merasa membuat kita itu dihimpit, semakin banyak masalah. Bahkan membuat kita bisa kompromi. Tapi percayalah bahwa identitas kita harus pegang bahwa kita anak-anak Tuhan. Kita tidak akan lagi kompromi. Yang kedua, stop untuk merusak diri kita. Jangan merusak tubuh-tubuh kita, karena kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Ada lagu yang teman-teman mungkin akan bisa diberkati. Saya selesai. Dan kita akan renungkan sama-sama firman Tuhan ini. Sambil kita dengar liriknya, kita hafal liriknya, kita menyanyi sama-sama. Saya undang teman-teman yang di rumah untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama berdoa. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Katakan sama-sama. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Engkau. Kami sungguh bersyukur memiliki Tuhan yang luar biasa. Ampuni kami ketika kami lebih banyak mengeluh. Ketika kami lupa akan identitas kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami lebih sering membuat label diri kami tidak berharga. Kami anak muda yang lemah, anak muda yang tidak berhasil. Ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami memperkatakan dalam diri kami bahwa kami anak muda yang luar biasa. Anak muda yang diberkati Tuhan, anak muda yang berhasil. Teman-teman yang merasa dirinya tidak berharga, mari kita sama-sama berdoa, minta ampun di hadapan Tuhan. Renungkan bahwa Tuhan sudah menenun kita. Sejak kita dalam kandungan, Tuhan tahu rencananya atas hidup kita. Bahwa rencana Tuhan, rencana yang damai sejahtera. Hidup kita hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai anak muda. Untuk kami berhati-hati dalam bersikap. Kami tidak mau salah dalam mempergunakan tubuh kami. Ampuni kami kalau kami lebih merusak diri kami. Kami belum ngerti, ampuni kami Tuhan. Tapi malam hari ini kami udah ngerti Tuhan. Roh Kudus terus tolong mereka ketika mereka lagi mengalami kesesakan. Mereka mengalami masalah Tuhan. Sehingga membuat mereka terpuruk. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada pertolongan Roh Kudus yang akan menyertai mereka semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua cinta Yesus katakan. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Dan mengarahkan tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau anak muda yang saat ini mengalami masa-masa krisis. Kami percaya ada penyertaan Tuhan buat engkau. Kami percaya berkat Tuhan terus melimpah atas engkau. Yang saat ini teman-teman lagi ngalamin sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus,
engkau telah disembuhkan. Bahkan engkau yang menantikan jawaban Tuhan untuk terima pekerjaan. Kami percaya Tuhan akan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan maunya Tuhan dan tepat pada waktunya. Engkau yang menantikan pasangan di masa-masa seperti ini yang sudah merasa siap untuk berkeluarga. Kami minta di dalam nama Yesus, engkau juga akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Engkau yang menantikan masa-masa dipulihkan sekolahmu, kuliahmu, diberkatilah engkau di dalam nama Yesus. Tetaplah semangat, tetaplah antusias ketika engkau belajar dari rumah. Kami juga terus berdoa buat orang tua kami, buat pemimpin-pemimpin kami Tuhan bangsa ini. Kami terus berdoa, berikan mereka hikmat, berikan mereka roh yang terus antusias supaya mereka bisa melewati masa-masa krisis ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Roh Kudus akan terus menyertai setiap kami. Dan kami akhiri ibadah kami dengan satu nama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.